Situasi darurat kembali menyelimuti wilayah timur dan selatan Ukraina. Dalam 48 jam terakhir, medan perang menjadi saksi peningkatan drastis penggunaan sistem peluncur roket multilaras atau MLRS oleh pasukan Rusia. Dari Grad yang cepat hingga Smerch yang berdaya hancur tinggi, gelombang roket masif ini diluncurkan untuk melumpuhkan logistik dan merusak pertahanan militer Ukraina secara brutal. Taktik penjenuhan ini tidak hanya menargetkan posisi militer, tetapi juga menimbulkan ancaman besar bagi infrastruktur sipil. Kami akan hadirkan laporan mendalam mengenai dampak serangan MLRS Rusia ini dan tantangan besar yang dihadapi Angkatan Bersenjata Ukraina untuk menetralisir ancaman roket yang mematikan ini. Sistem peluncur roket multilaras atau Multiple Launch Rocket System, disingkat MLRS, adalah salah satu senjata artileri paling kuat dan penting di medan perang modern. Kehebatannya tidak terletak pada akurasi satu tembakan, seperti howitzer presisi, tetapi pada kemampuan daya hancur massal dan jangkauan tembak yang superior dalam waktu yang sangat singkat. Berikut adalah kehebatan utama dari MLRS. 1. Daya hancur dan saturasi area. Ini adalah keunggulan utama MLRS. Tembakan salvo masif. MLRS dirancang untuk menembakkan sejumlah besar roket, misalnya 12 hingga 40 roket dalam hitungan detik. Tembakan simultan ini, disebut salvo, menghasilkan kekuatan hancur yang sangat besar pada area sasaran. Melumpuhkan area luas, daripada menargetkan satu titik, MLRS menghancurkan area yang luas, bisa mencapai beberapa hektar. Ini sangat efektif untuk menyerang area konsentrasi pasukan musuh, markas komando sementara, lapangan terbang atau fasilitas logistik, garis pertahanan yang dibentengi. Hulu ledak beragam. Roket-roketnya dapat membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk peledak tinggi, ranau anti-personil atau anti-tank atau submunisi, atau bahkan roket berpandu atau guided rockets untuk akurasi yang lebih tinggi. Jangkauan tembak yang jauh, long range. Melampaui artileri konvensional, roket MLRS umumnya memiliki jangkauan yang jauh lebih besar daripada howitzer atau meriam konvensional. Beberapa sistem modern seperti HIMARS atau Smerch yang menggunakan amunisi tertentu dapat menembak sejauh 80 hingga 300 km atau lebih. Serangan mendalam, jangkauan ini memungkinkan MLRS menyerang sasaran strategis jauh di belakang garis depan musuh, seperti jalur suplai, depo amunisi, dan pusat komando yang berada di luar jangkauan artileri standar musuh. Taktik tembak dan segera pindah atau shoot and scoot. Mobilitas tinggi. Kebanyakan sistem MLRS dipasang pada chassis truk berat seperti HIMARS atau kendaraan berantai seperti M270 MLRS yang sangat mobile. Ketahanan hidup. Setelah menembakkan seluruh salvo, sistem ini dapat cepat bergerak dan meninggalkan posisi penembakan sebelum musuh dapat melacak asal tembakan dan melakukan serangan balasan atau counter battery fire. Kemampuan ini sangat meningkatkan daya tahan hidup kru dan alutsista. Sistem modular dan multi-kalimar. Fleksibilitas amunisi. Banyak MLRS modern seperti Astros II milik TNI AD atau Pulse Israel dirancang sebagai sistem modular. Ini berarti peluncur yang sama dapat menggunakan roket dengan kaliber dan jangkauan yang berbeda-beda hanya dengan mengganti pot atau modul peluncurnya. Akurasi modern, MLRS terbaru dilengkapi dengan sistem kendali tembak canggih, navigasi satelit GPS atau GNSS, dan inersia atau INS untuk meningkatkan akurasi roket-roket berpandu mereka, menjadikannya gabungan antara kekuatan roket dan presisi misil. Secara ringkas, MLRS adalah pemukul palu godam artileri yang digunakan untuk menghancurkan, bukan sekedar melumpuhkan pertahanan musuh di area yang luas dengan cepat dan dari jarak yang aman.